Nggak bisa dipungkiri ya kalau penikmat kopi udah semakin banyak nih. Kamu salah satunya nggak? Biasanya orang suka minum kopi karena dianggap sebagai penambah energi untuk beraktivitas atau mengusir rasa ngantuk. Tapi semua jenis makanan ataupun minuman pasti ada manfaat dan resikonya bagi kesehatan. Kalau kopi, apa ya manfaat dan resikonya? Nah, saya akan jelaskan di video ini. So, buat kamu para penikmat kopi, keep on watching ya. Halo, saya Dr. Willy dari Halo Dokter. Siapa sih yang nggak kenal sama minuman kopi? Udah semakin banyak juga nih kedai-kedai kopi dengan nama-nama uniknya. Kopi pun ada banyak jenisnya. Ada kopi susu, kopi hitam, kopi dengan gula aren, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, mungkin alasan kalian minum kopi adalah untuk menambah stamina dalam beraktivitas dan membantu mengusir rasa kantuk. Tapi ternyata kopi juga ada manfaatnya loh untuk kesehatan. Apa aja tuh ya? Sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu nih, kalau kamu mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa loh tanya langsung ke dokter lewat aplikasi Halo Dokter. Di Halo Dokter, ada banyak dokter umum maupun dokter spesialis yang siap jawab pertanyaan kamu. Untuk bisa chat bersama dokter, langsung aja download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Balik lagi ke topik. Sekarang kita bahas manfaat kopi untuk kesehatan. Kamu bisa mendapatkan manfaat dari kopi jika kamu mengonsumsinya murni tanpa gula maupun susu, alias kopi hitam. Kopi murni ini mengandung antioksidan yang tinggi dan beberapa nutrisi lainnya yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin B2, B3, dan B5, mangan, kalium, natrium, dan magnesium. Wah, cukup banyak ya. Ada juga nih penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin minum kopi 2-3 cangkir sehari berisiko lebih rendah mengalami penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, penyakit Parkinson, dan gangguan hati. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya nih. Yang pertama, membantu mencegah depresi. Sebuah penelitian menyatakan bahwa di dalam kopi hitam tergantung antidepresan yang mampu mencegah depresi. Orang yang rutin mengonsumsi kopi hitam juga lebih mungkin terhindar dari risiko bunuh diri. Lalu yang kedua, mampu meningkatkan daya ingat. Selain bikin kamu jadi lebih waspada dan gak ngantuk, kafein di dalam kopi juga bisa meningkatkan daya ingat kamu loh. Ada juga penelitian yang menemukan bahwa kafein mampu meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori jangka panjang. Yang ketiga, buat para wanita mungkin akan senang nih mendengar ini. Menurut penelitian, kopi dapat membantu proses metabolisme tubuh untuk membakar lemak, sehingga bisa menurunkan berat badan. Selain itu, kopi hitam juga dapat membantu proses penurunan berat badan dengan mengurangi nafsu makan. Terus yang terakhir nih, ada satu lagi penyakit serius yang bisa dicegah dengan mengonsumsi kopi hitam, yaitu diabetes. Pasalnya, kafein yang terkandung dalam kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Tapi ingat, minum kopinya murni ya, tanpa tambahan susu apalagi gula. Itulah manfaat-manfaat dari kopi hitam bagi kesehatan tubuh. Tapi perlu dipahami nih kalau berbagai manfaat tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan tetap ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Apalagi tubuh setiap orang kan beda-beda. Jadi mungkin manfaat yang diterima pun nggak akan sama setiap orang. Beberapa manfaat kopi yang sudah saya jelaskan tadi bisa kamu dapatkan jika dikonsumsi dalam batas wajar. Tapi kalau berlebihan, kopi justru dapat menimbulkan beragam efek samping untuk kesehatan kamu. Apa aja tuh resikonya? Sebelum saya lanjut bahas risiko kopi untuk kesehatan, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton nih, buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Nah, jadi sekarang saya akan coba jelaskan beberapa risiko bagi kesehatan akibat mengonsumsi kopi secara berlebihan ya. Yang pertama, insomnia atau sulit tidur. Keluhan ini mungkin sering dialami oleh sebagian penikmat kopi ya. Ya, karena kandungan kafein di dalam kopi bisa meningkatkan produksi hormon adrenalin yang membuat mata kamu tetap terjaga. Lalu yang kedua, jadi sering buang air kecil. Nah, ini juga keluhan yang paling umum terjadi nih. Hal ini bisa terjadi karena kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, sehingga dapat merangsang pembuangan urin yang bikin kamu jadi lebih sering buang air kecil.
Yang ketiga, jadi gelisah dan cemas. Kafein memang bisa meningkatkan kewaspadaan karena memiliki efek stimulan. Tapi kalau berlebihan, kamu malah bisa jadi gelisah dan cemas. Bahkan efek ini bisa menimbulkan serangan panik dan kambuhnya gejala gangguan cemas jika kamu memilikinya. Terus yang keempat, jantung berdebar-debar. Karena kafein dalam kopi merangsang frekuensi jantung jadi lebih cepat. Yang kelima, timbulnya gangguan pencernaan. Kamu jadi lebih sering buang air besar nggak nih setelah konsumsi kopi? Kalau iya, ini disebabkan oleh efek pencahar pada kopi. Sehingga usus kamu jadi lebih aktif dan pergerakan usus pun juga jadi lebih cepat. Terus, buat kamu yang punya sakit mah atau penyakit asam lambung, hati-hati ya. Karena terlalu banyak minum kopi juga bisa memicu terjadinya kondisi tersebut. Dan yang terakhir, caffeine withdrawal. Hah, apa tuh ya? Mungkin jarang terdengar ya. Caffeine withdrawal merupakan efek samping kopi yang muncul saat seseorang sudah terbiasa rutin minum kopi, lalu tiba-tiba berhenti mengonsumsinya. Kalau kamu mengalaminya, kamu bisa merasa sakit kepala, pusing, mual, cepat lelah, sulit konsentrasi, hingga suasana hati yang cepat berubah. Oh iya, selain berbagai kondisi yang sudah saya jelaskan, terlalu banyak minum kopi dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan efek samping lain nih, yaitu tekanan darah tinggi dan sindrom rusaknya serat-serat di otot yang disebut rhabdomyolysis. Jadi, konsumsilah kopi sewajarnya aja ya. Tapi emangnya berapa sih jumlah kopi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap harinya? Nih, saya kasih tahu ya. Konsumsi kopi atau kafein yang aman adalah 200-400 mg per hari, atau sekitar 2-4 cangkir kopi dan 4-8 cangkir teh. Tapi kalau kamu punya kondisi tertentu, misalnya penyakit jantung, kamu harus mengurangi dosis konsumsi kafein hingga setengah dari rekomendasi asupan normal. Dan kalau kamu lagi hamil atau sedang aktif menyusui, kamu juga harus membatasi asupan kopi nih, yaitu nggak lebih dari 300 mg per harinya atau sekitar 2-3 cangkir kopi dan 3-4 cangkir teh. Nah, itulah pembahasan mengenai manfaat dan risiko mengonsumsi kopi. Buat kamu para penikmat kopi, coba lebih diperhatikan batasan jumlah kopi yang dikonsumsi setiap hari ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.